Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Wansari dengan NIM 2305126014 dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari poin C. Ada 4 materi. Yang pertama itu ada masa kependudukan Jepang, yang kedua itu ada nasionalisme Indonesia, yang ketiga ada organisasi massa pergerakan nasional, dan yang terakhir ada politik etis. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tadi ada Indonesia masa kependudukan Jepang. Nah, kedatangan Jepang di Indonesia dimulai dengan serangan terhadap Pearl Harbor pada 8 Desember 1941 yang menandai awal Perang Pasifik. Nah, di sini Jepang berusaha untuk membentuk persemakmuran Asia Timur Raya dan membutuhkan sumber daya alam seperti minyak dan timah. Nah, mereka mendarat di Tarakan pada tanggal 11 Januari 1941 dan secara cepat menguasai wilayah lainnya. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan resmi mengalihkan kekuasaannya. Awalnya, rakyat Indonesia ini menyambut Jepang sebagai saudara tua yang mana dianggap bisa membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Nah, adapun kebijakan-kebijakan Jepang selama di Indonesia yang pertama itu ada propaganda Asia Timur Raya. Nah, di sini Jepang memperkenalkan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang pada dasarnya menyatakan bangsa Asia harus bersatu melawan penjajah Barat. Namun kenyataannya kebijakan ini banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang sendiri. Adapun yang kedua itu Romusa atau yang sering disebut kerja paksa. Nah, Jepang memperlakukan kerja paksa atau Romusa ini kepada penduduk Indonesia untuk mendukung usaha perang mereka. Banyak orang-orang Indonesia yang dipaksa bekerja di proyek-proyek infrastruktur pertanian dan dengan kondisi yang sangat buruk, seperti kelaparan misalnya. Yang ketiga itu ada militerisasi. Nah, Jepang mengadakan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia yang nantinya akan berguna untuk perjuangan kemerdekaan. Salah satunya yaitu kelompok yang dibentuk atau yang dikenal itu adalah kelompok PETA atau pembela tanah air. Nah, yang keempat itu ada pendidikan dan bahasa. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa resmi pada masa itu. Namun di sisi lain, Jepang juga membuka kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau lebih layak. Nah, adapun akhir dari kependudukan Jepang di Indonesia itu berakhir pada Agustus 1945. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kekosongan inilah yang dimanfaatkan atau yang memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun dampak dari kependudukan Jepang di Indonesia ini memiliki dua aspek utama dari segi positif dan dari segi negatif. Nah, adapun dampak positifnya yaitu yang pertama adalah bahasa nasional, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang lebih merata dan pelatihan militer untuk para pemuda. Adapun dasar negara, yaitu pembentukan BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, adapun dampak negatif dari yang pertama itu ada kerja paksa atau yang disebut dengan Romusa. Nah, di sini dipaksa bekerja keras dan banyak memakan jiwa. Selanjutnya itu ada otoritarisme, yaitu keterbatasan kebebasan sipil dan penindasan terhadap gerakan politik. Selanjutnya itu ada pelecehan seksual. Di sini wanita mengalami pelecehan seksual secara massal. Nah, selanjutnya itu materi yang kedua, yaitu ada nasionalisme Indonesia.
Nah, nasionalisme sendiri merupakan suatu paham kebangsaan yang mencerminkan cinta terhadap tanah air dan memelihara kehormatan bangsa dan memiliki sikap rasa solidaritas terhadap sesama warga negara. Nah, nasionalisme Indonesia sendiri adalah sebuah semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan mencapai kemerdekaan dan membentuk negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perkembangan nasionalisme di Indonesia itu ada yang pertama sebelum kemerdekaan. Nah, di sini pengaruh Barat. Masuknya kolonialisme Belanda membawa ide tentang nasionalisme dan kemerdekaan. Selanjutnya ada pembentukan organisasi. Nah, munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Syariat Islam, dan Joni Indonesia. Selanjutnya ada pergerakan pemuda. Nah, di sini peran pemuda sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan, seperti yang terlihat di dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya itu ada di masa kependudukan Jepang. Nah, kebangkitan nasionalisme. Di sini kependudukan Jepang itu justru mempercepat tumbuhnya semangat nasionalisme. Selanjutnya itu ada pembentukan organisasi bawah tanah. Pemuda Indonesia membentuk berbagai organisasi, salah satunya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Selanjutnya itu pada masa proklamasi kemerdekaan. Nah, puncak dari perjuangan nasionalisme adalah pada masa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan nasionalisme yaitu yang pertama ada penindasan kolonial. Penjajah Belanda yang panjang dan kekejamannya memicu rasa ketidakadilan dan keinginan untuk merdeka. Selanjutnya yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan yang semakin meluas membuka wawasan rakyat tentang hak-hak asasi manusia dan semangat persatuan. Selanjutnya yang ketiga agama. Agama menjadi salah satu perekat persatuan dan memberikan semangat juang. Yang terakhir itu ada peran tokoh nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta dan lainnya yang menjadi inspirasi bagi masyarakat. Adapun bentuk ekspresi nasionalisme terhadap itu ada perlawanan fisik seperti perlawanan bersenjata dan melawan penjajah, pergerakan non kekerasan, demonstrasi, boikot, dan gerakan-gerakan sosial lainnya. Selanjutnya ada seni budaya. Nah, di sini berupa karya seni, sastra, dan musik yang mengunggah semangat nasionalisme. Adapun nilai-nilai nasionalisme yaitu yang pertama persatuan, menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu tujuan. Yang kedua ada keadilan, memperjuangkan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada kemerdekaan, merdeka dari segala bentuk penindasan. Yang keempat ada kedaulatan, menjaga kedaulatan negara dan bangsa. Nah, adapun nasionalisme di era modern ini, tantangan dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa tantangan baru bagi nasionalisme ini tadi. Selanjutnya materi yang ketiga itu ada organisasi masa pergerakan nasional. Nah, organisasi pergerakan nasional, masa pergerakan nasional di Indonesia ini ditandai dengan bermunculnya berbagai organisasi yang mana bertujuan untuk membangkitkan kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi-organisasi ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menyatukan rakyat Indonesia dan melawan penjajah. Di sini ada beberapa organisasi penting. Itu yang pertama itu ada organisasi Budi Utomo yang mana didirikan pada tahun 1908. Organisasi ini diikuti oleh para pelajar Stovia yang mana fokus pada perbaikan nasib bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya itu ada organisasi yang kedua adalah organisasi Syariat Islam. Didirikan pada tahun 1912, mulainya organisasi dagang kemudian berubah menjadi organisasi politik yang berperan besar dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat. Selanjutnya organisasi
Indicpartis yang didirikan pada tahun 1908. Didirikan oleh 3 serangkai, yang pertama itu Thomas Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Di sini menuntut persamaan hak antara pribumi dan Belanda. Selanjutnya itu ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912. Organisasi keagamaan yang juga aktif dalam bidang pendidikan dan sosial, berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya itu ada JONG Indonesia yang didirikan pada tahun 1915. Organisasi pemuda yang radikal dan nasionalis yang menuntut kemerdekaan Indonesia secara terbuka. Nah, tujuan umum dari organisasi-organisasi pergerakan yang saya sebutkan tadi yaitu membangkitkan kesadaran nasional, menumbuhkan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan persatuan di kalangan masyarakat. Yang kedua itu ada meningkatkan pendidikan dan pengetahuan yang menyadarkan akan pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya ada memperjuangkan hak rakyat. Di sini mereka organisasi-organisasi tadi membela kepentingan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Selanjutnya itu menyatukan kekuatan bangsa, membentuk persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya organisasi tadi, mereka dapat bersatu dan dengan mudah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya organisasi, yang pertama itu ada penjajahan Belanda tentunya. Penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda memicu perlawanan. Selanjutnya itu ada pengaruh pemikiran Barat. Nah, ide-ide tentang nasionalisme dan demokrasi dari Barat menginspirasi para pemuda. Selanjutnya itu ada perkembangan ekonomi. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial. Selanjutnya itu ada peran penting organisasi. Adapun beberapa peran pentingnya yaitu yang pertama, menyebarkan ide-ide nasionalisme. Nah, di sini menyebarkannya itu melalui pertemuan, publikasi, dan pendidikan. Selanjutnya itu pembentukan kader pemimpin, melatih generasi pemuda untuk menjadi pemimpin bangsa, dan menjalin kerjasama dengan organisasi lain untuk memperkuat gerakan nasional. Nah, dari organisasi-organisasi tadilah yang mana menjadikan rakyat Indonesia itu satu agar memperkuat atau mempercepat kemerdekaan di Indonesia. Nah, untuk materi yang keempat itu ada politik etis. Politik etis adalah sebuah kebijakan kolonial Belanda di Hindia Belanda yang diluncurkan pada akhir di abad ke-19. Kebijakan ini sering disebut dengan kebijakan politik balas budi yang dianggap sebagai upaya Belanda untuk memperbaiki citra buruknya setelah pelaksanaan sistem tanam paksa yang sangat menyiksa rakyat Indonesia. Adapun 3 pilar politik etis. Yang pertama itu ada irigasi, sistem irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian, emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang tidak ada penduduknya. Yang selanjutnya itu ada pendidikan, yang mana di sini pendidikan membuka sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, tujuan dari politik etis tadi yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun tujuan awalnya mulia, pelaksanaan politik etis ini seringkali tidak merata dan lebih menguntungkan pihak Belanda. Yang kedua itu ada menstabilkan situasi kolonial. Dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diharapkan dapat mengurangi perlawanan terhadap pemerintahan kolonial tadi. Nah, adapun dampak dari politik etis, ada dampak positif. Yang pertama itu ada perkembangan infrastruktur. Pembangunan irigasi dan sarana transportasi ini membuka akses daerah-daerah terpencil. Selanjutnya itu ada munculnya kelas menengah. Pendidikan yang lebih baik melahirkan generasi terpelajar yang menjadi motor pergerakan nasional. Selanjutnya itu ada dampak negatif, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Nah,
pembangunan irigasi seringkali menguntungkan perkebunan milik Belanda. Selanjutnya itu ada kesenjangan sosial. Tidak semua golongan merasakan manfaat dari politik etis. Selanjutnya itu ada memicu pergerakan nasional. Justru dengan adanya pendidikan, rakyat Indonesia semakin sadar akan kondisi mereka dan mereka mulai menuntut kemerdekaan. Nah, adapun ironi politik etis atau tujuan mulia hasil tidak sesuai, meski bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, politik etis ini justru memicu pergerakan nasional yang akhirnya menggulingkan dari kolonial Belanda tadi itu. Selanjutnya, pendidikan sebagai senjata makan tuan. Nah, di sini maksudnya pendidikan yang diberikan oleh Belanda justru malah melahirkan generasi terpelajar yang kritis dan menuntut akan kemerdekaan. Politik etis dan pergerakan nasional di sini berkaitan, yaitu politik etis sebagai menjadi salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan pergerakan nasional di Indonesia. Pendidikan yang semakin meluas melahirkan generasi yang terpelajar dan memiliki kesadaran nasional yang tinggi. Mereka kemudian mendirikan berbagai macam organisasi yang sudah saya sebutkan tadi, seperti Budi Utomo, Syariat Islam, Indis Partis, dan lainnya. Nah, adapun kesimpulan dari materi politik etis tadi, politik etis merupakan sebuah kebijakan kolonial Belanda yang memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini membawa kemajuan dalam bidang infrastruktur dan pendidikan. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memperkuat kesadaran nasional dan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, sekian 4 materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.